Seragam baru Timnas Sepak Bola Indonesia resmi dirilis. Seragam baru Timnas Indonesia resmi dirilis oleh Mil Sports selaku produsen aparel Timnas Indonesia. Seragam Timnas mengusung desain yang mengangkat tema Past and Future. Desain kostum perang baru bagi para penggawa skuad Garuda itu memang menyerupai jersey yang dikenakan oleh Robby Darwish dan kawan-kawan saat SEA Games 1987 yang digelar di Jakarta. 1,8 juta tiket Piala Dunia Qatar telah terjual. Panitia penyelenggara telah menjual 1,8 juta lembar tiket untuk Piala Dunia pada tahun ini, kata Badan dari Sepak Bola Dunia yakni FIFA. Ada kategori tiket khusus yang tersedia hanya untuk penduduk negara tuan rumah dan para penggemar sepak bola di negara-negara Teluk Arab telah membeli tiket dalam jumlah yang banyak. FIFA memperkirakan bisa menawarkan total 3 juta tiket pertandingan selama turnamen yang berlangsung selama 28 hari tersebut. Calvin Phillips berpeluang flop jika gabung Manchester City. Dietmar Hamann menilai langkah Manchester City untuk mendatangkan Calvin Phillips tak sepenuhnya tepat. Ia khawatir Phillips tak akan mendapatkan menit bermain. Hal ini karena ketatnya persaingan di lini tengah milik Manchester City. Apalagi Phillips bermain di posisi yang sama dengan Rodri yang perannya nyaris tak tergantikan pada musim yang lalu. Dan riwayat cedera Calvin Phillips tidak membuatnya menjadi sesuatu penanda tanganan yang bagus. Bayern Munchen masih ngotot pertahankan Lewandowski. Bayern Munchen terus menunjukkan upaya untuk mempertahankan Robert Lewandowski. FC Bayern membuat Barcelona mengalami kesulitan dalam negosiasi untuk bisa mendatangkan penyerang asal Polandia tersebut. Lunis berpendapat sejumlah uang yang disodorkan oleh Barcelona tidak akan membuat De Rotten berubah pikiran. Di tempat yang terpisah, Lewandowski sebenarnya sudah ingin pergi meninggalkan Allianz Arena karena ia dikabarkan sudah butuh tantangan yang baru. Lucas Torreira tegaskan takkan kembali ke Arsenal. Dalam 2 musim terakhir, Torreira selalu dipinjamkan ke klub yang lain. Dia menjalani masa peminjaman bersama Fiorentina pada musim yang lalu. Setelah bermain di Italia selama semusim, Torreira harus kembali ke Arsenal. Dan sekarang masa depan dari gelandang asal Uruguay tersebut di Emirates Stadium semakin tidak jelas. Torreira tidak masuk dalam rencana Mikel Arteta di Arsenal. Sang pemain pun juga menutup peluang untuk kembali bermain bersama The Gunners. Torreira sebelumnya ingin bertahan di Fiorentina dan kini sang gelandang terbuka dengan semua tawaran yang ada. Erik ten Hag minta Manchester United pertahankan Scott McTominay. Rumor Scott McTominay yang akan meninggalkan Manchester United nampaknya itu tidak akan terjadi. The Times melaporkan bahwa rumor tersebut tidaklah benar. Ten Hag dilaporkan ingin mempertahankan sang gelandang pada musim panas ini. Erik ten Hag mantap mempertahankan McTominay karena ia dikabarkan menyukai performa dari sang gelandang tersebut. Dan dikabarkan pula Ten Hag menilai bahwa McTominay bakal cocok dengan rencananya pada musim mendatang, sehingga ia kini tertarik untuk menjajalnya di skuad milik Setan Merah. Proyek Belandanisasi Erik ten Hag dapat restu dari direksi dan manajemen Manchester United. Erik ten Hag sedang membangun proyek Belandanisasi di Manchester United. Manchester Evening News mengklaim bahwa preferensi Ten Hag mendatangkan pemain asal Belanda tidak mendapatkan tantangan dari direksi Manchester United. Bahkan para petinggi Manchester United mendukung penuh aksi dari sang manajer tersebut. Menurut laporan yang ada, direksi Manchester United tidak keberatan dengan Ten Hag yang mendatangkan banyak pemain asal Belanda. Sebab itu merupakan kesepakatan saat mereka mempekerjakan sang manajer. Direksi Manchester United menjanjikan kuasa penuh bagi sang manajer untuk membeli pemain yang baru dan mereka tidak akan mencampuri pemilihan pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Toni Kroos enggan tanda tangan kontrak yang baru bersama Real Madrid. Kini muncul tanda tanya tentang masa depan dari Toni Kroos di Real Madrid. Di tengah sisa kontraknya yang tinggal setahun lagi, Toni Kroos dikabarkan tidak merespon pendekatan dari Los Blancos untuk melakukan pertemuan dengan tujuan untuk membahas kontrak yang baru. Guardian Star melaporkan bahwa Toni Kroos memilih untuk tidak menekan apapun untuk sekarang. Toni Kroos berencana menghabiskan kontraknya terlebih dahulu dan setelah itu baru ia melihat situasi yang ada. Real Madrid sendiri menawari Toni Kroos dengan kontrak jangka pendek berdurasi 1 tahun dengan opsi sampai tahun 2024 mendatang.
Mohamed Salah putuskan pergi dari Liverpool. Kebersamaan Liverpool dan juga Mohamed Salah nampaknya tidak akan bertahan lama. The Mirror mengklaim bahwa kebersamaan Liverpool dan juga Mo Salah akan segera berakhir. Sang winger dikabarkan mantap untuk pergi dari kota Liverpool. Salah mantap meninggalkan Liverpool ini dikarenakan masalah kenaikan gaji. Awalnya ia ingin pergi pada musim panas ini, namun sayangnya tidak banyak tim yang bisa mendatangkannya pada saat ini. Jadi ia lebih menunggu saat kontraknya habis di Liverpool, sehingga ia bisa leluasa pindah ke klub yang ia inginkan pada musim panas mendatang. AS Roma siapkan tawaran untuk David Fratesi. AS Roma serius untuk bisa mendapatkan tanda tangan gelandang milik Sassuolo yakni David Fratesi pada bursa transfer musim panas ini. Igor Rossi memang berencana memperkokoh skuadnya untuk kampanye musim mendatang. Sassuolo dikabarkan bersedia melepas sang pemain dengan harga tak kurang dari 30 juta euro. Namun permasalahan timbul lantaran AS Roma tidak bersedia mengabulkan permintaannya tersebut dan hanya bisa menyerahkan setengah dari jumlah tawaran yang ada. Nantinya Roma akan memasukkan beberapa nama seperti Felix Avena ataupun Christian Volpato untuk bisa mempermulus transfer dari David Fratesi tersebut. Arnaud Danjuma dikaitkan dengan klub asal Liga Premier Inggris. Sebelumnya di musim panas ini, Danjuma dikaitkan dengan kepindahannya menuju Liverpool. Tetapi cerita itu perlahan telah menghilang. Namun dalam beberapa hari terakhir West Ham United telah muncul sebagai pilihan yang lain. Wartawan Italia yakni Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Villarreal dan juga The Hammer sedang berdiskusi dengan biaya sekitar 45 juta euro. Selain itu, Romano juga menyebutkan penyerang Almeria yakni Umar Sadik sebagai calon pengganti Danjuma yang akan pindah menuju West Ham United. Resmi Lille tunjuk Paulo Fonseca jadi pelatih yang baru. Lille telah menunjuk mantan pelatih Shakhtar Donetsk dan juga AS Roma yakni Paulo Fonseca sebagai pelatih baru dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Pelatih Portugal berusia 49 tahun itu menggantikan Jose Lin yang dipecat setelah hanya bertugas selama 1 musim. Fonseca diberi tugas untuk membangkitkan klub yang finish di peringkat ke-10 pada klasemen akhir di musim yang lalu. Padahal 1 musim sebelumnya, mereka berhasil menjadi juara di liga tertinggi di Prancis tersebut. Resmi Inter Milan tuntaskan transfer Aslani dari Empoli. Kini ada kabar bagus bagi fans Inter Milan. Nerazzurri dikabarkan sudah menuntaskan transfer dari Christian Aslani. Fabrizio Romano mengklaim Inter sepakat untuk menebus Aslani dari Empoli dengan bandrol yang total mencapai 14 juta euro. Fabrizio Romano mengklaim Inter telah sepakat untuk menebus Aslani dari Empoli dengan bandrol yang totalnya mencapai 14 juta euro. Aslani pun juga sudah menjalani tes medis dan Inter akan segera mengumumkan transfernya dalam waktu yang dekat ini. Selain Aslani, Inter Milan juga akan menuntaskan 1 transfer lainnya. Inter sebelumnya telah mengincar striker Chelsea yakni Romelu Lukaku. Romelu Lukaku dapat nomor punggung baru di Inter Milan. Setelah transfernya diresmikan, Inter resmi juga mengumumkan nomor punggung yang akan dipakai oleh Romelu Lukaku. Dia dikabarkan akan mengenakan nomor punggung 90. Pada periode pertamanya ketika membela Inter Milan, Lukaku memakai nomor punggung 9 dan dia mengenakan nomor punggung tersebut selama 2 musim. Akan tetapi Lukaku sekarang tidak bisa memakai nomor punggung 9 tersebut. Setelah ia resmi kembali ke Inter Milan, pasalnya nomor punggung tersebut sudah menjadi milik Edin Dzeko. Liverpool amankan transfer the next Romario dari Santos. Kabar mengejutkan datang dari Brasil setelah Liverpool disebut telah mengamankan transfer bintang muda Santos yakni Marcos Leonardo. Klaim ini dilontarkan oleh presenter TV asal Brasil yakni Milton Neves. Dalam sebuah acara ia mengungkapkan Marcos akan merapat ke Liverpool. Marcos Leonardo adalah penyerang didikan akademi dari klub Santos. Pemain kelahiran tahun 2003 tersebut dipromosikan ke tim senior Brasil itu pada tahun 2020 yang lalu. Marcos pun sudah sering dipercaya menghuni lini serang Santos dan sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 94 kali dan berhasil mengemaskan 25 gol untuk Santos. Manchester United bajak transfer Lisandro Martinez.
Klub Liga Inggris Arsenal nampaknya harus siap-siap dalam upaya mereka mendatangkan Lisandro Martinez. Arsenal berpotensi kena tikung dalam transfer Martinez tersebut karena Manchester United mulai bermanuver untuk transfer dari sang bek. Dikabarkan Manchester United bersedia mengeluarkan dana sebesar 40 juta pounds untuk bisa mengangkut Martinez. Jumlah ini lebih besar dari tawaran yang diberikan oleh Arsenal, termasuk rencana tawaran kedua dari mereka. Sehingga Manchester United kini lebih berpulang untuk bisa mendatangkan sang bek. Ada faktor lain yang membuat Arsenal gagal mendapatkan Martinez. Faktor itu adalah sosok dari Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu memiliki hubungan yang baik dengan Martinez karena ia yang mengorbitkan sang bek saat ia masih melatih Ajax Amsterdam. Real Madrid coba rekrut Declan Rice dari West Ham United. Baru-baru ini Real Madrid resmi mendatangkan Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Dan kini Defensa Central mengklaim bahwa Real Madrid ingin menambah stok gelandang mereka dengan mendatangkan Declan Rice. Laporan itu mengklaim bahwa Carlo Ancelotti sendiri yang meminta Real Madrid untuk bisa mendatangkan Declan Rice karena ia menilai sang gelandang punya kemampuan yang istimewa. Richarlison resmi gabung dengan Tottenham Hotspur. Masa depan pemain andalan Everton yakni Richarlison tampaknya makin terang. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Richarlison menyetujui kontrak yang disodorkan oleh Tottenham Hotspur untuk musim mendatang. Hal itu pun kemudian dikonfirmasi oleh jurnalis Italia yakni Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa Everton akhirnya sepakat melepas Richarlison menuju Tottenham Hotspur. Pemain berusia 25 tahun itu dipastikan bakal merapat ke Tottenham Hotspur Stadium. Romano juga menyatakan bahwa biaya transfer mencapai 50 juta pounds untuk penyerang asal Brasil tersebut. Richarlison sendiri akan segera menjalani tes medis di sela-sela liburannya di Brasil. Selanjutnya ia akan terbang langsung ke London untuk bisa merampungkan proses kepindahannya tersebut. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini, jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.